Assalamualaikum semua. Kita simak yuk materi tentang Pancasila dalam lintasan sejarah bangsa yang saya coba kemas semenarik mungkin. Let's go. Nilai-nilai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Zaman yang pertama adalah zaman Kutai, di mana masyarakat Kutai menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan. Yang kedua, pada zaman Sriwijaya, sudah mengembangkan tata negara dan tata pemerintahan yang mampu menciptakan peraturan-peraturan yang ditaati oleh rakyat, dan dalam menjalankan sistem negara tidak dapat dilepaskan dengan nilai ketuhanan. Yang ketiga, pada zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Di zaman ini telah mengembangkan toleransi beragama dan sikap humanisme dalam pergaulan umat manusia. Dan yang terakhir, pada zaman kerajaan Majapahit, dalam buku Sutasoma dijumpai Seloka Persatuan Nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana melambangkan bangsa dan negara Indonesia yang tersusun dari berbagai unsur rakyat, suku, adat, golongan, kebudayaan, dan agama. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI. BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat yang didampingi oleh dua orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase, orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Hanada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Tokoh-tokoh yang berbicara dalam sidang BPUPKI antara lain Mr. Muhammad Yamin, kemudian Insinyur Soekarno, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut, yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulannya. Pada tanggal 29 Mei 45 oleh Mr. Muhammad Yamin, kemudian 31 Mei 45 oleh Mr. Supomo, dan tanggal 1 Juni oleh Insinyur Soekarno. Dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Beberapa keputusan penting yang patut diketahui dalam rapat BPUPKI kedua adalah dari 64 suara, ada beberapa anggota yang tidak hadir, dan yang pro-republik 55 orang, yang meminta kerajaan 6 orang, ataupun bentuk lain dan blanko 1 orang. Pada tanggal 11 Juli tahun 1945, keputusan yang penting adalah tentang luas wilayah negara baru. Terdapat 3 usul, yaitu yang pertama Hindia Belanda yang dulu, kemudian yang kedua Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara atau Borneo Inggris, Irian Timur, Timur Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Dan yang ketiga Hindia Belanda ditambah Malaya, akan tetapi dikurangi dengan Irian Barat. Pada tanggal 14 Juli, Badan Penyelidik bersidang lagi dan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil pertemuannya. Susunan Undang-Undang Dasar yang diusulkan terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka yang berupa dakwaan di muka dunia atas penjajahan Belanda.
Yang kedua, pembukaan yang di dalamnya terkandung dasar negara Pancasila. Dan yang terakhir adalah pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Three days after the Hiroshima bomb, despite all the destruction, Japan still hadn't surrendered. A second bomb was made ready, and Truman issued another warning. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. If Japan does not surrender, bombs will have to be dropped on war industries. I urge Japanese civilians to leave industrial cities immediately and save themselves from destruction. I realize the tragic significance of the atomic bomb. Having found the atomic bomb, we have used it. We have used it against those who attack us without warning at Pearl Harbor, against those who have starved and beaten and executed American prisoners of war, against those who have abandoned all pretense of obeying international laws of warfare. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. Dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki tanggal 9 Agustus 45, membuatan kekuatan Jepang semakin melemah. Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Peristiwa penting lainnya tanggal 12 Agustus 1945, ketika itu Soekarno, Hatta, dan Raji Manwedyo di Ningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang ke Asia Selatan, ke Saigon, untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia, yang mana banyak desakan agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan. Akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno. Naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Kita simak yuk proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Saya pikir cukup untuk bahasan kita kali ini ya. Wassalamualaikum semua, terima kasih.